Boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari Taman Getsemani menuju ke salib Golgota. Ada taman, ada salib. Taman biasanya cukup indah, tanaman ditanam dengan rapi. Waktu ke Israel, sempat kami ke Taman Getsemani dan lihat itu pohon yang mereka bilang sudah berumur lebih dari 2000 tahun. Di taman itu, sekitar situlah kira-kira Tuhan Yesus berdoa sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diadili dan kemudian disalibkan. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sesudah Yudas mengkhianati dia, menjual dia, maka Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke Getsemani. Kita lihat beberapa hal yang Tuhan Yesus alami untuk menyelamatkan kita, mulai dari Getsemani sampai ke Golgota. Dari Taman Getsemani sampai ke salib di Golgota. Mulai dari Taman Getsemani sampai di salib Golgota, kita melihat. Kita lihat lebih dulu keterangan bahwa pengalaman Tuhan Yesus itu juga jadi contoh untuk kita rela alami. Amin. Rela alami. Kalau kita mau dan berani bertahan ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, bertahan dalam keselamatan, kita juga rupanya harus siapkan hati, rela alami. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 21, saya taruh judul di situ, ikuti langkah Tuhan Yesus. Nah, ini ayatnya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Saudara bersyukur Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita. Nah, Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Ada contoh yang Tuhan tinggalkan ke kita melalui penderitaannya. Dan contoh ini bukan cuma kita lihat, bukan cuma kita baca, tetapi apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ikuti jejaknya. Saudara ingat satu nyanyian? Ketika ada orang sedang diancam, kita dengar sekarang di Nigeria Utara, sudah berapa ribu orang Kristen yang dibunuh. Dibunuh seperti bunuh anjing, bunuh binatang. Tapi di Indonesia tidak diberitakan. Tapi kalau ada 1-2 yang meninggal di satu tempat, diberitakan besar-besaran. Itu ketidakadilan di negara ini. Mereka tidak bisa bantah. Ketidakadilan. Dan heran, ketidakadilan di negara ini pun masuk ke dalam gereja. Berlaku tidak adil. Ini yang berbahaya. Nah, kita lihat, kita mengikuti jejaknya. Tadi saya singgung mengenai satu orang yang bikin keputusan waktu dia diancam. Karena dia ikut Tuhan Yesus. Jadilah nyanyian yang mengikut Yesus. Boleh ikut? 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikut Yesus, penderitaan. Tapi jangan salah, bukan cuma penderitaan, tetapi ikut Yesus pun banyak pertolongan yang ajaib kita alami. Amin. Jadi jangan cuma pikir, ini kok yang diberitakan cuma menderita-menderita terus. Bukan. Waktu kita berani taruh hidup kita, rela alami apapun di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, maka berkat pun, janji berkat pun itu jadi bagian kita. Kadang-kadang nggak usah diminta. Itu herannya, itu ajaibnya. Jadi, tapi kita lihat dulu dari satu sisi ini, supaya kita dipersiapkan untuk rela ikut jalannya Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini dia.
Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak salah, tetapi dijadikan sebagai orang yang salah. Ketika ia dicaci maki, dia langsung tidak membalas. Kalau kita, begitu kita dicaci maki sebelah sana belum selesai, kita langsung balas 3 kali lipat. Tapi Tuhan mau kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika dicaci maki, kita bukan tidak langsung membalas, tidak membalas. Beda tidak langsung balas dan tidak membalas. Kalau tidak langsung nunggu pasang tarik nafas dulu dalam-dalam. Baru habis itu kita mulai balas caci maki dengan caci maki. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Taruh di hati hal ini, amin. Taruh di hati. Yang untung saudara dan saya bukan orang yang mencaci maki kita, dia untung karena kita tidak balas. Tapi yang untung kita. Karena kita bisa hidup kita bisa dikotori oleh ucapan kita. Jadi tidak usah balas. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Awas ya, kalau nanti aku bangkit. Nah, ini 1 Petrus 2 yang sering kali kita baca. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saudara, kalau apapun kita alami, perlakuan bangsa ini, perlakuan negara ini, perlakuan pejabat, perlakuan siapapun kepada kita tidak adil misalnya, Tuhan bilang begini, pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi kita lebih suka balas. Tapi Tuhan bilang pembalasan itu hakku. Tuhan Yesus berikan contoh kepada kita. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas mencaci maki, tetapi dia menyerahkannya kepada Dia, kepada Allah, hakim yang adil. Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Nah, dari Taman Getsemani menuju ke Golgota, tadi saya sudah bawa kita untuk lihat nih beberapa hal mengenai yang Tuhan Yesus alami untuk menyelamatkan kita, mulai dari Taman Getsemani sampai ke salib di Golgota. Yang pertama, tunduk pada kehendak Allah. Ini yang Tuhan Yesus tunjukkan ke kita untuk kita belajar, untuk kita ikuti langkah-langkahnya. Matius 26 ayat 39, ini di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Berkali-kali saya singgung. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Tuhan." Katanya Tuhan Yesus, bukan semua orang yang bilang, "Panggil aku Tuhan, Tuhan," itu selamat. Tidak. Yang selamat adalah hanya orang yang melakukan kehendak. Memang tidak mudah kita untuk lakukan kehendak Tuhan. Kita terlalu kuat untuk ikuti keinginan diri kita sendiri, pendapat kita sendiri. Karena ketika kita berpendapat, kita mau semua orang bilang iya atas pendapat kita, benar pendapat kita. Kita terlalu kuat untuk hidup menurut kehendak sendiri. Dan tidak terlalu mudah untuk ikuti kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan tahu keterbatasan, kekurangan kita. Jadi Tuhan ingin lengkapi kita. Tuhan mau kita sukai, baca, renungkan firman Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus memenuhi, menguasai kita.
Dia yang tuntun kita mengerti firman secara benar. Supaya tidak keliru. Kalau sudah begitu, maka kita dapat dituntun untuk hidup dalam kehendak. Nah ini, rela tunduk dalam kehendak Tuhan, walaupun yang kita harus alami itu tidak enak, menyakitkan, mengecewakan, tidak cocok dengan yang kita harapkan, tidak cocok dengan yang kita mau. Kita kan seringkali berdoa, tanpa sadar kita komando Tuhan, supaya Tuhan jawab doa kita seperti yang kita suka, seperti yang kita mau. Tapi ini Tuhan Yesus ajar kita untuk rela tunduk dalam kehendak Allah. Ada satu buku saya baca, buku kedewasaan rohani. Dia bilang begini, ada kutipan, orang yang makin dewasa rohaninya, dia bisa sampai kepada satu sikap begini. Jadilah padaku kehendakmu ya Tuhan, walaupun itu merupakan kegagalan saya. Padahal kita berdoa, kita mau kita berhasil. Tapi dia bilang, orang yang dewasa rohani, dia dapat berdoa, jadilah kehendakmu, rela untuk tunduk pada kehendak Tuhan, walaupun itu berupa kegagalan. Walaupun itu berupa kesakitan, disakiti, dikecewakan, dilukai. Itu yang Tuhan Yesus alami. Dia tahu ngerinya untuk pikul dosa manusia, dan Bapa di sorga akan hitung dia sebagai orang berdosa. Dan harus menderita di salib. Rela. Tuhan Yesus bilang syarat untuk ikut dia ada dua. Apa? Menyangkal diri, pikul salib tiap hari, bukan 1 minggu 1 kali. Pikul salib tiap hari. Salib itu adalah keadaan menyakitkan, penderitaan yang harusnya kita bukan cocok kita alami, tidak pantas kita alami, tetapi Tuhan izinkan kita alami. Itu antara lain pengertian salib. Nah, jadilah kehendakmu seperti yang engkau kehendaki. Waktu dia doa, dia bilang, Bapa, kalau boleh sekiranya mungkin, biarlah cawan ini. Cawan yaitu dosa. Penderitaan karena dosa umat manusia, dia tanggung. Jadi digambarkan sebagai cawan itu dia harus minum. Dia bilang, kalau boleh, lalu, kalau boleh, saya tidak harus alami ini. Terus langsung Tuhan sampai ke doa yang paling tinggi, doa yang paling hebat. Kalau memang harus saya alami, jadilah kehendakmu. Tunduk, rela tunduk pada kehendak Tuhan, walaupun itu berupa keadaan yang menyakitkan. Untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain sekitar kita, kita harus rela untuk tunduk dalam kehendak Tuhan. Amin. Kemudian kita lihat tuh. Yang kedua, ini agak panjang. Pengadilan yang tidak adil. Tuhan alami hal yang kedua, pengadilan yang tidak adil. Ini yang Tuhan contohkan ke kita. Rela alami perlakuan tidak adil. Kita baca dengan cepat saja karena ada beberapa ayat. Matius 26 ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama. Jadi ada mahkamah agama sudah sekitar lebih dari 15-20 tahun. Ada mahkamah, ada pengadilan agama dibentuk di Indonesia. Di
Orang Yahudi zaman dulu sudah ada. Mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Orang agama, tokoh agama, orang beragama, tapi berani cari saksi dusta, kesaksian palsu untuk menuduh supaya Yesus dihukum mati. Karena mereka jengkel dengan Tuhan Yesus. Bicara kebenaran, pernah bilangi mereka, hai engkau orang Farisi, orang-orang munafik. Kalau saya tidak pernah bilang terang-terangan orang-orang munafik. Tapi Tuhan Yesus bilang di depan orang Farisi itu, tokoh-tokoh agama. Itu sebabnya mereka jengkel. Memang waktu kebenaran disampaikan ke kita itu menyakitkan. Menyakitkan. Sakit buat kita yang dengar kebenaran, sakit buat yang menyampaikan kebenaran karena bisa diancam. Itu yang Tuhan Yesus alami. Itu sebabnya dia diperlakukan tidak adil. Tokoh agama cari kesaksian palsu. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Memang kalau hidup benar, kadang-kadang dicari-cari salahnya, tetap saja tidak bisa. Tapi di Indonesia hari-hari ini, palsu lah, itu palsu, ijazah palsu, apa segala macam. Terus sudah dijelaskan, terus tapi masih terus dibilang palsu. Sama. Orang kalau sudah mengeluarkan pendapat, tadi saya bilang, dia mau semua orang akui bahwa pendapatnya itu benar. Itu manusia. Tapi harusnya orang gereja tidak begitu. Harusnya. Tapi kita lihat ternyata di gereja pun itu terjadi. Fakta itu. Tapi waktu Tuhan mengasihi kita umat Tuhan yang sedang dituntun untuk menuju kesempurnaan. Nah, ayat 12, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, dia tidak memberi jawab apapun. Rupanya Tuhan ajar kita juga. Waktu tuduhan ini dari tokoh agama, dari orang beragama, dia tidak jawab. Tidak jawab bukan karena salah. Tuhan Yesus pasti tidak salah. Tapi dia ajar kita hendak menjawab. Saya pernah tulis di Facebook begini. Ada kalanya jawaban terbaik untuk satu pertanyaan adalah tidak menjawab. Saudara bisa cari itu di Facebook saya. Jawab ada kalanya, tidak selalu. Ada kalanya jawaban terbaik untuk satu pertanyaan adalah tidak menjawab. Itu jawaban terbaik. Tuhan Yesus beri contoh. Dia tidak jawab. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 14. Baca. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Tidak jawab. Tidak jawab. Sebenarnya banyak orang tahu bahwa yang dituduhkan ke dia itu palsu. Yang dituduhkan ke dia itu tidak benar. Banyak yang tahu. Tapi terus saja disebarkan. Terus saja disampaikan. Tidak bisa. Paksa. Jadi kita lihat ini. Dengan cepat saya baca. Ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang. Ayat 16, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Saudara, rupanya ada kebiasaan dari pemerintah Romawi
tiap kali hari raya orang Yahudi, mereka bebaskan satu orang yang dipenjara. Kemudian Pilatus tanya ke imam-imam, kepala orang-orang Yahudi yang kumpul, yang menuduh Tuhan Yesus. Pilatus bilang, ini ada dua. Ada satu Barabas dan ada satu Yesus Kristus. Ini Barabas terkenal dengan kejahatannya, itu sebabnya dia dipenjara. Sekarang kalian mau pilih mana yang mau dibebaskan? Karena tiap kali perayaan, ada hari raya, saya harus bebaskan. Negara harus bebaskan. Pemerintah Romawi harus bebaskan satu orang. Kalian mau pilih mana? Mereka pilih Barabas, dibebaskan. Saya bikin catatan sini. Apa? Bela penjahat, bela orang jahat, dan buang orang benar. Itu yang terjadi di kalangan agama. Harusnya tidak terjadi di agama Kristen. Tapi hari-hari ini terjadi di segala macam agama sampai di negara. Orang benar dibuang, penjahat, koruptor, penyeludup, pencuri pajak, itu dipakai. Itu yang dibebaskan. Orang yang memberitakan Injil dikurung ke penjara. Ngeri kan? Tuhan akan urus bangsa ini. Soal ketidakadilan. Tuhan akan urus gereja soal ketidakadilan. Lambat atau cepat. Saya ingin ingatkan ini. Lambat atau cepat, seberapa hebat pun kita sembunyikan sesuatu ketidakadilan, Tuhan urus. Lebih baik berurusan dengan Tuhan hari ini. Supaya kita tidak usah berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Ketika Tuhan bilang salah yang kita bilang benar. Ketika Tuhan bilang benar yang kita bilang salah. Itu yang terjadi. Bela penjahat dan buang orang benar. Ia memang mengetahui, ini Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan. Jadi tua-tua bangsa Yahudi, tokoh agama, mereka hasut banyak orang. Jadi mereka jadi provokator. Suruh bilang teriak pilih Barabas. Pemilihan dalam gereja pun kadang-kadang begitu. Orang tidak benar, ada yang keliling kemana-mana, tim sukses, provokator. Ayo pilih dia. Mungkin sambil nyogok. Akhirnya pilihlah orang yang tidak benar. Ini sama. Dihasut. Ayo pilih Barabas untuk dibebaskan. Mereka pilih Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab, itu Pilatus berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Ngotot. Bela penjahat, hukum orang benar. Ayat 22 kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, apa? Ia harus disalibkan. Jangan sampai kita pun tanpa kita sadar kita sedang berseru yang benar disalibkan. Hal benar kita tidak mau hidup di dalamnya. Buang dia, salibkan. Tapi hal yang tidak benar kita mau hidup di dalamnya. Mengerikan. Dan kita tidak terlalu sulit terjebak ke sana. Sama dengan orang-orang ini. Katanya, ini Pilatus bilang, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Terus mereka jawab apa? Mereka keras berteriak, ia harus disalibkan. Mereka tidak bilang kejahatan apa. Karena memang tidak bisa dibilang.
Nggak ada yang mereka bilang kejahatan Tuhan Yesus. Dia bilang harus disalibkan. Pilatus tanya, memangnya kejahatan apa sampai dia harus dihukum mati? Mereka nggak jawab, tapi mereka bilang pokoknya. Di Indonesia kalau orang sudah teriak pokoknya rumah tempat orang kumpul berdoa ini tutup. RT, kepala desa dan segala macam kumpul. Ditanya, kenapa? Apa mengganggu? Pokoknya tutup. Sama ini. Sama. Pokoknya tutup. Saudara hati-hati dengan pokoknya. Saudara bikin pendapat, saudara bicara. Dan waktu kita bicara, kita berpendapat. Orang bilang, masa itu benar? Pokoknya. Kalau saya sudah bilang, itu pokoknya. Mereka bilang, berteriak, ia harus disalibkan. Nah ini dia. Perlakuan tidak adil. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Cuci tangan. Saudara tahu artinya cuci tangan? Bukan cuci tangan di depan situ waktu corona. Cuci tangan. Mau lepas tanggung jawab. Pokoknya tak melo-melo, tak norok-norok, tak ikut-ikut. Udah hancur-hancuran. Sudah diputuskan untuk hukuman mati. Nggak ikut-ikut. Nggak adil. Dia tahu, Pilatus tahu ini nggak benar. Cuci tangan. Rupanya bahasa cuci tangan yang dipakai di Indonesia itu sponsornya Pilatus. Bukan sponsor, Pilatus provokatornya. Cuci tangan. Aku ndak melo-melo. Biarlah dosanya kalian tanggung. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dia basuh tangan, cuci tangan. 3. Singkat ini. Mengampuni saat menderita di salib. Jadi Tuhan Yesus tunjukkan ke kita 3 contoh pagi ini. Lukas 23 ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak. Golgota itu artinya tengkorak atau tempat tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ndak mudah, ini ndak enak. Perlakuan sampai bikin kita jadi bonyok. Tapi Tuhan ajar kita ampuni. Untuk keselamatan kita. Keselamatan orang lain sekitar kita yang Tuhan percayakan melalui kita mereka selamat. Rupanya Tuhan tuntun kita ikuti jalannya Tuhan Yesus soal mengampuni. Waktu gereja dibakar selesai, kami kumpul di salah satu gedung di situ Bondo. Terus ada ibu-ibu datang. Pak, tolong jangan tuntut suami saya. Suami saya ikut bakar gereja. Jangan tuntut. Oh enggak bu, kami enggak nuntut. Dia bilang, ini kami, saya dan anak-anak saya, berapa orang sudah enggak bisa makan karena suami saya sudah ditahan. Saya kasih uang ke ibu itu. Waktu itu baru-baru saja ada orang kasih uang, kasih berkat. Jadi saya kasih uang ke ibu itu. Nangis dia. Saya bilang, enggak, Tuhan ajar kami mengampuni. Sakit saudara. Menyakitkan.
Bakar boleh, bakar boleh. Seringkali perlakuan tidak adil yang menyakitkan. Tuhan tuntun kita mengampuni. Amin. Mengampuni. Tidak mudah, tapi hendak bisa ada cara lain. Mari kita lihat ayatnya. Kali ini baca sama-sama ayatnya. Semua bersuara supaya hati saudara dengar ucapan saudara. Termasuk saya. 1, 2, 3, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu ganti saya. Kamu ganti saya. 1, 2, 3. Karena jikalau saya mengampuni kesalahan orang, Bapa saya yang di sorga akan mengampuni saya juga. Amin. Ayat 15. Tetapi jikalau saya tidak mengampuni orang, Bapa saya di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan saya. Tidak selamat. 3 pengalaman Tuhan Yesus Tuhan tunjukkan ke kita untuk jadi contoh. 1, rela tunduk pada kehendak Allah. Walaupun itu mungkin akibatnya adalah tidak menyenangkan, menyakitkan. Tapi demi keselamatan saudara dan saya, demi keselamatan orang lain sekitar kita, demi keselamatan keluarga kita yang lain, Tuhan mau kita belajar tunduk pada kehendak Allah. Dan kemudian rela untuk alami pengadilan yang tidak adil. Yang dilakukan oleh pengadilan resmi atau oleh pengadilan masyarakat di sekitar kita. Atau orang lain sekitar kita. Rela. Dan tadi kita sudah lihat Tuhan Yesus diam. Diam. Makin kita ngomong, makin luka kita. Paling betul, diam. Saya belajar untuk hal ini. Dan saya sedang belajar untuk terus mempraktekkan. Diam. Makin kita ngomong bela diri, makin luka, makin sakit. Demi keselamatan kita, demi keselamatan orang sekitar kita. Pengadilan yang tidak adil, perlakuan yang tidak adil, rela alami. Yang ketiga, harus rela mengampuni orang yang menyakiti, orang yang menyakitkan, orang yang membuat kita terluka, orang yang melukai kita, orang yang membuat kita hancur-hancuran. Rela mengampuni walaupun tidak mudah. Tapi kita harus ingat ini. Kalau saya tidak mengampuni orang, Bapa di sorga tidak mengampuni saya. Yang ada di sorga cuma orang-orang berdosa yang diampuni. Kalau orang yang diampuni hanyalah orang yang mau mengampuni orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Nyanyi.